Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3 dan dari kelompok 6. Isu global didefinisikan sebagai masalah-masalah yang berkembang di sekitar masyarakat sebagai bahan dan sumber untuk ditanggapi serta dikritisi. Namun, tidak cukup sampai di situ. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud memiliki lingkup luas yang sangat mendunia, dalam arti tidak ada dalam tatanan masyarakat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang artinya tidak hanya berada pada satu titik lokasi dan dalam waktu tertentu saja. Munculnya kajian isu global ini didasari oleh era globalisasi yang menuntut banyak perhatian akademis karena berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Terdapat beberapa isu global yang terjadi bagi segi aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada aspek ekonomi, yang kedua, aspek sosial, yang ketiga, aspek politik, dan empat, aspek pendidikan. Yang pertama, aspek ekonomi. Isu pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. COVID-19 merupakan masalah kesehatan global termasuk Indonesia. Pada 30 Januari 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi darurat kesehatan masyarakat kepedulian internasional. Pada 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Indonesia pertama kali dilaporkan 2 kasus positif pada tanggal 2 Maret 2020, dan kasus positif terus meningkat. Meningkatnya kasus COVID-19 berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh PBB berdampak pada transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan sektor lainnya. Kebijakan lockdown diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini lebih lanjut sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia ke depan, termasuk perekonomian Indonesia pertumbuhan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan sebesar 2,1%. Hal ini dikarenakan penyebaran COVID-19 yang terus meluas baik dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya yaitu ada dampak dan strategi dalam perekonomian di masa pandemi COVID-19. Dampak terkait isu global ini ialah pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penurunan kualitas hidup manusia. Negara berkembang diperkirakan akan mengalami dampak ekonomi yang lebih nyata dibandingkan negara maju. Ada perlambatan ekonomi yang menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan, menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan, sementara angkatan baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaksediaan lapangan kerja baru. Strategi dalam upaya mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD, serta pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Kemiskinan global merupakan sebuah permasalahan yang sampai saat ini belum berhasil dipecahkan secara menyeluruh. Masalahnya adalah orang-orang yang kelaparan umumnya terjebak pada kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki cukup sumber daya dan pendapatan mereka kekurangan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan bergizi, pakaian, rumah, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Dampak yang diberikan terkait isu global ini ialah pertama, yaitu pengangguran merupakan dampak kemiskinan yang berhubungan pendidikan dan keterampilan merupakan yang sulit diraih masyarakat. Maka,
Masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja. Kedua, putus sekolah atau tidak bersekolah. Ini membuatkan rakyat Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh kesempatan pendidikan, akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita, mimpi mereka. Penyebabnya, kemiskinan yang hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan pendapat pekerjaan yang layak. 3. Tingkat kejahatan meningkat yang membuat masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan, karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal, yaitu ilmu dan keterampilan yang cukup. Strategi pemerintahan menggunakan 2 strategi utama, yaitu penanggulan kemiskinan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program pelindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Isu-isu global yang terjadi dalam aspek sosial. Yang pertama adalah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang dengan negara yang sedang berkembang serta dengan negara maju dicirikan dengan terletak pada kualitas SDM. Dari kualitas SDM dalam kemampuan menguasai dan juga menerapkan iptek, tercermin dalam kondisi sosial seperti kesehatan dan demografi, lalu budaya seperti kebodohan, lalu ekonomi seperti miskin dan kaya, dan yang terakhir kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Disinilah berlaku konsep sumber daya yang dibatasi secara budaya. Negara bangsa dan masyarakat yang memiliki lingkungan yang kaya akan sumber daya alam tidak dapat menikmati kemakmuran dari potensi sumber daya tadi bila kemampuan budaya ini atau penguasaan iptek ini masih sangat rendah. Begitupun kebalikannya, negara, bangsa, dan masyarakat di lingkungannya hanya memiliki sumber daya alam yang terbatas, mampu memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas tadi bagi kemakmuran masyarakat. Bahkan, bagi bangsa dan masyarakat yang terakhir ini, sumber daya alam yang ada di negara lain dapat dimanfaatkan. Orang-orang dari negara maju menjadi bos dan memanfaatkan sumber daya di negara terbelakang dan sedang berkembang. Sedangkan pribumi hanya jadi buruh dan karyawan di wilayahnya sendiri. Kondisi dan kenyataan seperti ini masih dialami oleh Indonesia. Lalu, bagaimana cara mengatasi dan strategi Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan terkait dengan masih rendahnya pemahaman dan juga penguasaan iptek? Yang pertama adalah dengan dapat disediakan sarana dan prasarana guna meningkatkan SDM lewat pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan iptek. Isu-isu global serta dampaknya yang terjadi dalam aspek politik. Pertama, perang Ukraina-Rusia. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional, sehingga krisis global ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi peristiwa global yang memiliki implikasi besar terhadap seluruh negara. Invasi Ukraina oleh Rusia pada 24 Februari 2022 menandai kembalinya perang antar negara yang menjadi sesuatu yang belum pernah dialami Eropa sejak tahun 1945. Sehingga perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius bagi pasar global yang berpotensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia. Secara absolut, atas perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia yang mempengaruhi perekonomian dunia. Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang bergantungan terhadap Rusia dalam komoditas minyak bumi selain letak geografis yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Selain itu, hubungan perekonomi dan militer Rusia memiliki keterkaitan dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Dampak terhadap kestabilan politik dunia. Perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia tentu berdampak terhadap stabilitas, keamanan politik, dan ekonomi di kawasan, secara khusus yakni di Eropa. Persoalan pasokan energi dari Rusia ke Eropa tentu banyak dan akan tergantung oleh perang tersebut. Namun, perang tersebut tidak melibatkan Ukraina dan Rusia secara vis and vis, tetapi juga melibatkan beberapa negara besar semisal Amerika Serikat, Eropa, bahkan China sebagai sekutu Rusia. Perang tersebut menjadi kompleks adanya. Hal ini bisa dilihat dari banyak korban dan waktu yang dibutuhkan oleh Rusia yang sampai hari belum bisa menguasai Kiev. Perang tersebut harus segera dihentikan dengan berbagai win-win
solutions yang kemudian bisa diterima oleh banyak pihak khususnya Ukraina dan Rusia. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB harus memainkan peran yang nyata dari peristiwa perang tersebut. Isu-isu global serta dampaknya yang terjadi dalam aspek pendidikan. Teknologi digitalisasi pendidikan. Digitalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses perubahan media. Teknologi komunikasi pada media elektronik awal masih menggunakan sistem analog, dan baru belakangan ini beralih ke sistem digital yang ditandai dengan hadirnya produk media transformasional seperti buku, elektronik, internet, koran digital, toko online, dan lain-lain. Periode ini juga sering disebut sebagai revolusi digital. Menurut wartawan Suara Merdeka, Muhammad Irsyad dalam artikel Revolusi Digital dan Perilaku Konsumen tertanggal 11/11/2013, revolusi digital ini sudah mulai sejak awal 1990-an di dunia gender. Mengingat prinsip sistem digital, era digital merupakan era di mana arus informasi melalui media jelas, tepat, dan cepat. Dampak perkembangan teknologi pada era digital. Di antara dampak positif yang dapat dicapai adalah sebagai sarana penyebaran informasi, sangat mudah untuk menyebarkan informasi terkini melalui situs jejaring sosial. Hanya beberapa menit setelah insiden itu terjadi, kami dapat menangkap informasinya. Ini sangat membantu kita yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia tampak dalam genggaman kita. Sebagai wahana pengembangan sosial dan keterampilan, penajaman keterampilan sosial dan teknis merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat bertahan dan bersaing di era modern saat ini. Sangat penting, tidak ada batasan usia, semua orang perlu tumbuh. Memperluas jaringan pertemanan dengan menggunakan jejaring sosial. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal dari seluruh dunia. Hal ini dapat kita manfaatkan untuk menambah informasi, bertukar pikiran, saling belajar tentang budaya dan karakteristik masing-masing daerah dan sebagainya. Kejahatan dunia maya atau cybercrime, seiring kemajuan teknologi, begitu pula para penjahat. Dalam dunia internet, kejahatan disebut cybercrime. Kejahatan dunia maya sangat beragam, di antaranya adalah perjudian, hacking, jailbreaking, penipuan, dan spamming. Hubungan pendidikan global dengan digitalisasi. Digitalisasi pendidikan adalah proses penggunaan sistem digital dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Dengan digitalisasi pendidikan, dimungkinkan untuk belajar tatap muka dan kemudian mencari materi pembelajaran. Berkat itu, pengetahuan siswa atau anak menjadi lebih luas dan lebih dalam. Manfaat digitalisasi pendidikan, Ansori 2017-97. Pendidikan digital memberikan keleluasaan dalam memilih di mana dan kapan mengakses pembelajaran, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan mengendalikan keberhasilan akademiknya. Digitalisasi hemat biaya baik manajemen, sarana dan prasarana, serta tempat akomodasi siswa. Dengan digitalisasi pendidikan, semua praktisi pendidikan dapat menjalin pertemanan lebih luas, mendapatkan informasi lebih banyak, dan melakukan digitalisasi secara lebih interaktif dan kreatif daripada metode biasa. Bentuk digitalisasi pendidikan dalam proses pembelajaran antara lain Khotimah dan kawan-kawan 2019-360. Strategi, kita juga perlu menanamkan rasa nasionalisme dengan menjadikan budaya bangsa sebagai prioritas utama dalam masyarakat dan tidak bergantung pada modal asing. Kita juga tidak boleh terlena dengan fasilitas yang bisa didapatkan dengan adanya internet, namun kita bisa menggunakannya secara lebih bijak. Di zaman ini, bukan sebuah rahasia lagi bahwa Indonesia masih terbilang cukup tertinggal dan masih terombang-ambing dalam arus globalisasi. Bagaimana kita menaklukkan dan bersahabat dengan globalisasi itu sendiri melalui bibit, muda atau pelajar. Karena sebenarnya semua tergantung kepada masing-masing individu dalam menyikapinya. Siapa yang bisa memandang dan memanfaatkannya dengan baik, maka akan mendapat keuntungan. Bersikaplah seperti sebagaimana mestinya, menjadi pribadi yang terpelajar untuk bisa memberi contoh kepada generasi berikutnya.